Bagi siapa? Oke. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, itulah beberapa alunan lagu yang sudah kami hadirkan untuk menemani kebersamaan Anda di sore ini. Dan saatnya kami mengajak Anda, kita ikuti bersama Bincang-Bincang Ramadan untuk edisi hari ini, Senin, tanggal 1 April 2024. Di mana Bincang-Bincang Ramadan sore ini dengan narasumber Majelis Talim Bayangkari, dan juga ada Ustadz Abdurrahman Johan, dan akan dipandu rekan Bung Fahmi Yunus dengan topik meraih Lailatul Qadar. Silakan rekan Fahmi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore untuk seluruh pendengar saya Sira Bapak di dimanapun saja Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dalam Bincang-Bincang Ramadan, ya. Untuk Bincang Ramadan edisi hari ini di hari Senin 1 April 2024 atau sudah memasuki 21 Ramadan 1445 Hijriah. Untuk bincang Ramadan di hari ini pendengar, kita sudah kedatangan beberapa ibu-ibu majelis taklim dari Majelis Taklim Bayangkari, ya. Saya sapa dulu, ada Ibu Rahma Muhli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar? Insya Allah. Amin. Dan juga ada Ibu Zahra Fardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Puasanya juga lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan juga ada Ibu Novi Agus Judi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Puasanya juga lancar pastinya. Insya Allah. Amin. Oke. Dan sudah datang juga Ustadz kondang kita, ya. Sudah tidak asing lagi. Di telinga pendengar semua ada Ustadz Abdurrahman Johan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Puasanya? Ya lancar. Sudah 22 atau 21 puasanya Ustadz? 21. Ya, puasanya udah lebih. Oke Ustaz, untuk topik kita yang akan kita bahas di sore ini terkait tentang menggapai Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Pendengar sekalian dimanapun Anda berada dan rekan-rekan sekalian yang ada di studio, berbicara tentang Lailatul Qadar, jadi sebenarnya bukan malam Lailatul Qadar ya, karena kalau Laila sendiri itu artinya malam. Jadi kalau kita sebutnya malam Lailatul Qadar artinya malam-malam. Malam-malam. Jadi kalau mau panggil malam ya Qadar saja. Qadar. Malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sendiri itu bahkan ada surat khusus yang turun, namanya ya surah Al-Qadar, di mana Allah berfirman, kita sudah hafal semua, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai akhir ayat. Al-Qadar sendiri itu mengandung banyak arti atau mengandung banyak makna. Itu Al-Qadar. Al-Qadar kadang diartikan dengan kemuliaan. Makanya kalau kita berbicara malam Al-Qadar, sama saja kita berbicara tentang malam kemuliaan, karena di sana ada kemuliaan. Al-Qadar juga dari kata Al-Qadar, ukuran, kadar, kata kita sebut ada kadarnya kan, kita bisa sebut begitu, sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Al-Qadar juga itu bisa bermakna sempit. Jadi bermakna sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena waktunya memang sangat sempit. Jadi kalau kita tidak maksimalkan, maka kita akan menyanyiakan seperti firman Allah, Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan rezeki yang liman yasha, untuk siapa saja yang Allah mau atau kehendaki. Wa yaqdir, atau yang dipersempit. Jadi makna Al-Qadar itu banyak sekali. Ada maknanya waktu yang ditentukan, ada penetapan, ada kemampuan, dan lain-lain. Tapi banyak pendengar sekalian mungkin itu tidak bisa membedakan tentang hubungan Lailatul Qadar dengan iktikaf,
Apakah harus itikaf dengan Lailatul Qadar dengan nuzul Quran? Nah, ini sering bercampur. Kalau sudah berbicara nuzul Quran, berarti Lailatul Qadar. Terus dikatakan kemarin 17 Ramadan peringatan nuzul Al-Quran. Loh, Al-Qadar kan katanya 10 hari terakhir Ramadan. Jadi yang mana sebenarnya itu karena kita tidak jarang bisa membedakan mana nuzul Al-Quran, mana Al-Qadar, mana iktikaf. Nah, jadi kan kita sering begini, kita iktikaf di malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir. Padahal iktikaf bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Jadi ini adalah sesuatu yang kita harus rincikan terlebih dahulu. Tapi mungkin saya belum jauh itu, mungkin ada pertanyaan dulu. Dari Ibu. Kita ada yang ditanyakan. Saya mau tanya Ustaz, mungkin yang tadi terkait tentang itikaf itu. Ya, itikaf. Itikaf itu memang harus diwajibkan atau sunnah? Jadi itikaf ini kita apa itu itikaf? Itikaf itu artinya berdiam. Artinya kalau bahasa mudahnya, pokoknya diam di masjid, tidak keluar. Itu intinya. Nah, hukumnya dua. Dia bisa menjadi sunnah, dia bisa menjadi wajib, itu itikaf. Tapi walaupun nanti kalau dirinci lagi bisa menjadi bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Kapan dia umumnya menjadi sunnah? Ya seperti ini, kapan saja. Jadi hukum dasarnya itu sunnah. Kapan dia menjadi wajib? Kalau iktikaf itu dinazarkan. Misalnya begini, saya bernazar untuk tahun ini mau iktikaf 10 Ramadan, maka seketika hukumnya menjadi wajib. Bahkan dia bisa menjadi haram iktikaf itu. Kenapa bisa menjadi haram itu iktikaf? Kalau misalnya wanita haid, yang nggak bisa. Karena iktikaf itu harus di masjid, tidak boleh di luar masjid. Nah, nanti ulama lagi berbeda di sini. Berbedanya nanti ulama di mana kalau iktikaf itu harus di masjid jami atau tidak. Jami itu artinya masjid yang diadakan sholat Jumat. Ya. Makanya kalau sebagian ulama mengatakan yang boleh ditempati untuk iktikaf untuk laki-laki pada umumnya, laki-lakinya itu harus di masjid yang ada sholat Jumatnya. Nah, sebagian ulama lain mengatakan boleh tidak apa-apa di masjid yang tidak dilaksanakan sholat Jumat atau tidak berjamaah. Ya, musola. Tapi nanti yang jadi perbedaan ulama itu masalah perempuan. Apakah memang harus di masjid atau boleh di rumah? Misalnya di rumah dia punya tempat khusus untuk ibadah. Nah, di sini ulama berbeda. Sebagian ulama menolak, tidak bisa, karena yang namanya iktikaf itu di masjid, tidak boleh di luar masjid. Sebagian ulama lain mengatakan khusus untuk perempuan ada pembolehan. Jadi ada sebagian ulama, sebagian kecil. Tapi kalau harus ulama tidak, pokoknya harus di masjid. Makanya nanti ada akan hukum tersendiri bagaimana kasusnya musola-musola, misalnya musola kalau ada misalnya punya musola, bagaimana kalau iktikaf di sana, itu nanti ulama berbeda di situ. Karena mayoritas ulama pakainya masjid jami. Ya, masjid yang diadakan sholat Jumat supaya tidak keluar dari masjid. Ya. Makanya tadi kenapa wanita karena ada hal-hal yang membuat wanita kan itu lebih baik sholat di rumahnya daripada di masjid. Makanya ulama di situ berbeda di situ nanti. Apakah boleh iktikafnya itu di rumah atau di masjid? Intinya kalau untuk perempuan di sini ada perbedaan ulama. Tapi kalau laki-laki tidak ada. Pokoknya sepakat semua ulama di masjid. Nah, nanti perbedaannya ulama apakah di masjid jami atau masjid tidak. Nah, jadi kaitannya iktikaf dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tidak harus iktikaf. Jadi ada orang beranggapan kalau kita mau dapat Lailatul Qadar harus iktikaf. Oh, berarti kita harus di masjid. Berarti orang tidak di masjid tidak dapat. Padahal tidak seperti itu. Di rumah juga boleh. Nah, karena begini kan ayatnya kan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kan Allah telah menurunkan yang namanya Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di situ tidak dijelaskan bahwa yang di sini yang dapat keutamaan 1000 bulan itu hanya untuk orang-orang yang ada di masjid. Jadi ibu-ibu yang tidak bisa ke masjid karena tidak bisa iktikaf, maka dia tetap beribadah di rumahnya. Nanti mungkin ibu bertanya apa-apa amalannya, nanti kita sebutkanlah. Intinya dulu iktikaf dengan Lailatul Qadar itu dua hal yang berbeda. Jadi tidak semua
harus iktikaf baru dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau salah satu ibadah yang bisa kita lakukan untuk menggapai Lailatul Qadar, iktikaf itu. Gitu. Kemudian ini juga yang paling penting. Iktikaf itu tidak harus 24 jam atau malam di masjid. Pagi bisa, siang bisa, sore bisa. Karena memang keutamaannya itu kan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi untuk iktikaf, walaupun kita cuma sempat ke masjid, datang sholat duhur, diniatkan untuk iktikaf, maka sudah dinilai iktikaf. Walaupun hanya kadarnya pergi sholat duhur saja. Gitu, nanti kembali ke niatnya lagi. Ya, makanya sia-sia sekali orang yang datang ke masjid tidak niat iktikaf. Karena inti dari iktikaf, dia berdiam diri di masjid. Karena salah satu pembatal iktikaf adalah keluar dari masjid. Jadi kalau dia keluar dari masjid, maka iktikafnya putus. Jadi kalau dia masuk lagi, baru itu kembali iktikafnya. Makanya Nabi ketika beliau iktikaf di masjid kan beliau tidak keluar kecuali untuk buang hajat. Dan ketika Aisyah menyisir rambut beliau, itu kan cuma kepala Nabi yang rambutnya Nabi yang di jendela, karena kan dempel ya rumahnya Aisyah. Yang di dalam rumahnya, badannya kan tetap di masjid, maka tetap dihitung iktikaf. Masya Allah. Oke, mungkin ada lagi ibu-ibu mau bertanya seputar tema kita ini? Ya, ini mau bertanya bagaimana caranya kita memperkenalkan ke anak-anak ya tentang Lailatul Qadar itu, terus bagaimana kita mengajak anak-anak menyambut Lailatul Qadar. Ya, jadi bagaimana kita memperkenalkan Lailatul Qadar kepada anak-anak? Bermula dari mungkin dengan mengajarkan atau menghafalkan surah Al-Qadar. Mudah-mudahan dengan itu kita sebutkan terjemahannya lah kepada anak-anak. Anak-anak penasaran apa itu Lailatul Qadar, hingga kita berikan jawaban bahwa Lailatul Qadar itu kalau kita beribadah sama dengan kita beribadah 83 tahun, 1000 bulan. Karena umat terdahulu, misalnya saja umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh itu Nabi Nuh sendiri umurnya wallahu a'lam, saya lupa, itu 1000 tahun kurang 50 tahun, jadi 950 tahun. Makanya sahabat-sahabat Nabi kan iri, wah umat-umat terdahulu itu umurnya panjang. Kalau kita dikasih 100 tahun juga mungkin kita setengah mati, karena kita juga fisik beda dengan umat terdahulu. Umat terdahulu sampai 1000 pun umurnya jadi. Kalau kita mungkin 100 sudah bisa. Maka itulah keistimewaan yang diberikan kepada umat Muhammad SAW, yaitu diberikan Lailatul Qadar ini, di mana beribadah pada waktu malam itu setara dengan beribadah 83 tahun atau 1000 bulan. Nanti kita rinci ibadah apa saja lah kita lakukan. Ustaz juga apa nih, kalau malam Lailatul Qadar apakah betul diraih dengan malam-malam ganjil? Itu pertanyaannya. Apakah Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil saja? Ternyata disinilah ulama berbeda. Ada, saya tidak bisa bilang 8, lebih dari 8 sih. Yang populer itu ada 8 perbedaan ulama tentang kapan malam Lailatul Qadar, tepatnya Lailatul Qadar. Ulama pertama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun di 10 malam terakhir, tapi malam yang ganjil. Jadi sebentar, malam berapa? 22. Tapi versi pemerintah. Jadi malam gelangin 21, 23, 25, 27, 29. Ulama kedua mengatakan tidak, tapi 30 malam Ramadan itu semua Lailatul Qadar. Jadi pokoknya malam Ramadan dari 1 sampai 30 itu Lailatul Qadar. Akan ada turun di situ. Tidak selamanya lah, istilahnya turun di 10 hari terakhir. Ada juga ulama mengatakan tidak, tapi cuma 10 malam terakhirnya. Artinya mau genap ganjil, pokoknya dari tanggal 21 sampai tanggal 30, maka itu masuk Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan tidak, yang lebih unik ini. Tapi kapan itu? Malam pertama Ramadan. Malam pertama, jadi tarawih pertama itu masuk Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan tidak, 17 Ramadan. Ada yang mengatakan 10 malam tengah, jadi malam 11 sampai malam 20. Ada yang mengatakan malam 19. Ulama terakhir juga ada yang mengatakan tidak, tapi berpindah-pindah tiap tahun. Jadi boleh jadi tahun ini malam ganjil, boleh jadi tahun depan malam genap, boleh jadi tahun depannya di awal Ramadan, ada di pertengahan Ramadan. Kenapa dikasih seperti itu? Karena tujuannya adalah supaya kita berupaya optimal untuk mencari malam
Lailatul Qadar itu. Bayangkan kalau malam Lailatul Qadar itu sudah kita tahu ditentukan, misal tanggal 12 atau malam inilah 22. Saya yakin tanggal 1 21 mesti kosong. Apalagi kalau selesai dapat 22 itu, maka lebih kosong lagi. Oke. Jadi intinya jangan kita terfokus dengan malam-malam ganjilnya itu ya. Cari dari awal sampai akhir ya. Makanya begini kata ulama. Minimal kalau mau dapat malam Lailatul Qadar itu hari-hari pergi sholat tarawih lah di masjid. Kalau 30 hari masa tidak dapat 30 hari pun kita isi. Makanya kan begini kan hadisnya begini. Man shalla al-isya'a fi jama'ah. Siapa yang salat Isya berjamaah, faka'annama seperti qama nisfal lail, seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah, tapi siapa yang salat subuh secara berjamaah, faka'annama seperti shallal laila kullah, seperti salat semalam suntuk. Nah, bayangkan cuma modal salat Isya dengan salat subuh sudah dapat pahala setengah malam dan satu malam full kalau subuhnya. Masa tidak dapat Lailatul Qadar itu? Makanya ada yang parah ini yang parah sekali. Ada orang itu datang ke masjid, dia tidak sholat maghrib berjamaah, dia tidak sholat isya berjamaah. Nanti dia datang kalau orang sudah pulang sholat tarawih jam 9 malam, itu pun cuma pergi tidur saja karena itikaf dapat Lailatul Qadar. Wajibnya dia tinggalkan. Dia cari nggak akan diterima dari kamu situ. Dia cuma datang karena katanya kan harus di masjid. Jadi datanglah ada jam 9, cuma bawa perlengkapan tidur dan bangun makan sahur. Sia-sia sekali. Sia-sia itu. Wajib dia tinggalkan. Masya Allah. Ya, saya mungkin bertanya tadi kan penjelasan Pak Ustadz begini. Lailatul Qadar, Lailatul itu kan artinya malam. Nah, tapi katanya ibadahnya boleh siang. Sebenarnya pahalanya mana yang besar dilakukan di malam dengan di siang? Jadi Lailatul Qadar jelas malam. Yang bisa siang iktikaf. Iktikaf, ya. Iktikaf artinya berdiam diri di masjid. Bikin apa? Terserah. Mau sholat sunnah, mau mengaji, mau dengar ceramah, mau zikir, terserah. Selama bukan pikirnya urusan dunia. Karena ada juga ke masjid, tapi dia bukan ibadah, dia main HP. Dia di masjid kata itikaf, tapi buka WhatsApp, Facebook, malah yang lebih parah, jual beli di masjid, buka itu apa, lapak-lapak, maaf ini, macam kira-kira isi orange gitu, pesan-pesan barang. Jadi lebih besar mana pahalanya Pak Ustadz, dilaksanakan malam atau? Tetap malam, karena Lailatul Qadar utamanya malam hari. Karena itikaf itu berdiam diri ya. Berdiam diri. Nah, makanya kita harus bedakan apa itu itikaf, apa itu Lailatul Qadar. Jadi dua yang berbeda. Jadi itikaf dan Lailatul Qadar berdiam diri mencari malam Lailatul, salah satunya mencari Lailatul Qadar. Ada lagi? Pak Ustadz izin, saya mau bertanya, apa tanda-tanda jika seseorang itu mendapat Lailatul Qadar? Tanda orangnya atau tanda alamnya? Tanda alam. Tanda alam. Kalau tanda alam beda dengan tanda orang. Tanda orang, jadi ada apa namanya? Ada sebagian orang dia mengatakan biasa saya sudah dapat Lailatul Qadar, saya sudah dapat Lailatul Qadar karena saya lihat tanda-tanda alamnya seperti ini. Ternyata untuk melihat apakah orang tersebut dapat Lailatul Qadar atau tidak itu paling gampang sekali, yaitu melihat ibadahnya, apakah setelah dapat Lailatul Qadar makin soleh atau makin salah. Sesuatu makin salah ya, betul. Kalau dia makin soleh, betul seperti ini orang dapat kemuliaan. Tapi kalau setelah itu dia sudah tinggalkan sholat, main gaple. Itu orang yang sering cerita, saya ketemu mimpi dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau kamu tapi kalau kita berbicara tanda alam itu ada banyak. Ada yang pertama karena ada hadisnya bahwa Lailatul Qadar itu malam yang tentram dan tenang. Maka kata ulama yaitu yang pertama ciri-ciri alamnya udara dan suasana pagi itu tenang. Jadi pada malam hari itu suasananya sangat tenang dan pagi harinya itu matahari ada tapi tidak menyengat. Kalau bahasa kita reduplah, dia ada tapi tidak menyengat. Bahkan terkadang tanda alamnya itu Lailatul Qadar itu terbawa dalam mimpi. Karena sahabat-sahabat Nabi itu biasa menceritakan tentang mimpinya bertemu dengan Lailatul Qadar. Kemudian
ada lagi riwayat yang menunjukkan bahwa pada waktu itu bulan nampak separuh bulatan, jadi tidak bulatan full. Kalau kita bicara bulan full berarti bukan 15. Ya, bukan. Tapi wallahu a'lam ini kan. Kemudian Lailatul Qadar itu yang utama kalau kita mau lihat tandanya, karena kan orang beribadah pada waktu itu, dia akan merasakan lezatnya ibadah, tenang dalam ibadah. Jadi dia akan menemukan kenikmatan. Itulah tanda-tanda Lailatul Qadar secara alam. Tapi ulama berbeda di sini. Ada apa? Ulama berbedanya bagaimana? Ulama satu mengatakan, apakah kita harus tahu tanda-tandanya bahwa ini malam Lailatul Qadar dengan saya sebutkan tadi ciri-cirinya, ataukah tidak? Jadi sebagian ulama mengatakan kita harus tahu tanda-tandanya supaya kita maksimalkan. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, karena boleh jadi yang satu lihat tanda-tandanya di tempat lain tidak ada tanda yang sama. Jadi seperti itu. Jadi makanya intinya bagaimana kita maksimalkan ibadahnya. Intinya kalau orangnya apakah dia dapat Lailatul Qadar atau tidak, kita tinggal lihat saja kesudahan dan sebelum. Sama dengan orang yang pulang haji. Apakah hajinya mabrur atau tidak? Lihat saja. Ya, cuma penting ada gelar saja lah. Oke, itu ada mau ditanya? Tidak ada. Ustaz, itu untuk amalan-amalannya, Ustaz. Amalan-amalan apa saja yang dilakukan di Lailatul Qadar supaya kita dapat Lailatul Qadar. Ya, yang pertama yang kita bisa maksimalkan adalah iktikaf tentunya. Berdiam diri di masjid. Kenapa? Apa bedanya berdiam diri di masjid dengan di luar masjid? Kalau kita di dalam masjid pasti otomatis ada niatnya mau ibadah. Kalau di luar masjid susah. Kita baru mau niat ibadah, anak sudah panggil. Baru niat ibadah, mungkin yang istri suami sudah panggil juga dinas. Ya kan? Tapi nanti ada maksimal juga ada loh ibadah itu. Dia mau memasak. Belum lagi ada juga kegiatan-kegiatan lain yang mungkin melelaikan. Baru niat mengaji, karena kan namanya kalau sendiri mengaji itu keadaannya bagaimana? Kalau sendiri kita berjuang di rumah, kita sementara mengaji, itu godaannya berat. Nah, tiba-tiba mungkin ada anak nonton televisi atau suami tiba-tiba yang lucu-lucu, tertawa, pasti kita juga down. Beda kalau di masjid. Di masjid kita lihat kiri, ngaji. Lihat kanan, ngaji. Lihat yang sana, dengar ceramah. Jadi termotivasilah kita untuk beribadah. Makanya yang pertama itu yang baiknya kita tingkatkan iktikaf. Jadi tadi yang saya sebutkan, iktikaf tidak harus kita 24 jam. Yang paling bagus memang 10 hari ini kita nginap di masjid, tidak keluar-keluar, kecuali uzur, mau buang air atau apa. Nah, tapi kalau misalnya tidak bisa, ya minimal pergilah sholat berjamaah, dengar ceramah, niatkan iktikaf. Yang kedua, laksanakan sholat wajib di masjid. Yang ketiga, tambah dengan nafilah sunnah-sunnahnya. Terlebih ada sholat tarawih dan witir. Sudah itu pulang, ya terserah. Kalau mau lanjut bermalam di masjid, boleh. Kemudian maksimal lagi mengaji, memperbanyak baca Al-Quran. Kemudian dengan berzikir. Yang jadi pertanyaan kami begini, perempuan kami haid, tidak bisa sholat, tidak bisa mengaji, apa yang bisa kami lakukan? Kan begitu ibu. Kalau ibu haid begini apa coba? Berdiam diri juga. Ya kan? Nanti kan tidak bisa. Iya betul. Iktikaf tidak bisa, sholat tidak bisa, mengaji nggak bisa. Bisa ganti nggak dengan sedekah? Nah itu tadi. Jadi ibadah yang bisa dilakukan sedekah, itu bisa. Kemudian zikir tidak apa-apa, tidak berwudu kan? Baca subhanallah, ngajar anak bisa. Bahkan maafin ya, hubungan suami istri malam hari termasuk ibadah loh. Aduh. Ya betul. Ya pas cuaca lagi begini. Pertanyaannya kan begini. Ada pernah ulama ditanya begini, berdosa tidak orang berzina? Dosa besar. Apa hukumannya? Bahkan harus dilempar rajam ya, lempar batu sampai mati baru diterima tobatnya. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Berarti kalau hubungan suami istri yang sah, pahalanya bagaimana? Besar. Pasti lebih dahsyat. Makanya ya silakan mengalahkan sedekah kayaknya yang besar. Sedekah sama suami. Allah. Apakah betul Ustaz kalau malam Lailatul Qadar itu turunnya malaikat juga Ustaz? Jadi kita kembali saja ke surah Al-Qadar. Jadi
itu berkaitan dengan apa sih keutamaan Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Itu sudah dijelaskan di dalam firman Allah tadi. Ada yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Allah keutamaannya yang pertama menurunkan malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi itu yang pertama dulu. Lailatul Qadar sendiri itu adalah kemuliaan, malam kemuliaan, itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Keutamaan yang kedua, dalam Lailatul Qadar itu kalau kita beribadah sama dengan ibadah 1000 bulan. Nah, yang ketiga, Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikah. Jadi malaikat-malaikat turun. Jadi banyak ini malaikah. Jadi malaikat itu banyak sekali. Warruh sini malaikat Jibril juga. Pimpinannya malaikat ini. Nah, jadi turun semua fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr untuk mengatur urusan. Jadi di sini kata ulama, malaikat-malaikat ini mendoakan orang yang beribadah di situ. Nah, jadi maksimalkan juga yang tadi berdoa. Wanita haid boleh berdoa. Berzikir, berdoa. Zikir doa itu tidak perlu wudu. Beda dengan membaca Al-Quran. Karena harus wudu dulu suci. Tapi kalau zikir doa kan tidak. Jadi maksimalkan doa. Pertanyaannya doa apa yang dibaca? Nah, doa yang sebenarnya doa apa saja sih? Cuma ada hadis Nabi yang menunjukkan satu doa yang sering dibaca di malam Lailatul Qadar. Apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau afwa fa'fu anni kalau sendiri. Mungkin ibu hafal kan? Dengar di RRI aja itu. Benar kan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Makanya ulama-ulama kita dahulu itu karena mereka kan mengatakan kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu turunnya. Boleh jadi malam pertama, boleh jadi malam kedua, boleh jadi malam 10. Makanya kita punya tradisi orang Indonesia, setiap habis sholat witir di masjid itu, sholat tarawih witir, kan ada itu mubaliknya, apa namanya itu, dia pimpin doa pakai doa itu kan. Makanya kalau kita misalnya apalagi kota-kota besar macam Makassar, Masjid Al-Markaz, Masjid itu pakai itu. Allahumma innaka afuwun. Jadi orang bilang, itu kan Lailatul Qadar. Pertanyaannya kan Lailatul Qadar kita tidak tahu. Kita carinya sampai akhir. Makanya ulama-ulama kita menjadikan itu tradisi, menjadi setiap malam supaya kena itu doanya. Walaupun tidak tahu kapan anunya turunnya, tapi kalau 30 hari kan masa tidak kenal lah. Ya. Nah, doa-doa itu disebutkan masa tidak kena selama 1 sampai 30 ya. Oke, saya kira kita sudah ada di penghujung kebersamaan kita ini dalam bicara Ramadan dan topik Lailatul Qadar. Mungkin kesimpulan dari topik kita apa nih Ustaz? Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat, bukan malam Lailatul Qadar ya, kalau malam lagi. Maaf saya. Jadi Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat mulia dan waktunya sangat sempit. Tadi kita sudah sebutkan keutamaannya, salah satunya bahwa malaikat-malaikat itu turun. Salah satunya adalah untuk mendoakan orang-orang yang bertakwa. Ya, siapa saja dalam keadaan takwa, yaitu meningkatkan taatnya kepada Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Yang terakhir, bahwa di malam itu salam, penuh keselamatan, penuh kesejahteraan. Sampai kapan? Hiya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Wallahu a'lam. Masya Allah, kita kayaknya sudah mendapatkan banyak ilmu nih dari Ustaz terkait tentang Lailatul Qadar ini. Dan terima kasih Ustaz atas bimbingannya ya, atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua di sore ini. Dan terima kasih juga buat ibu-ibu Majelis Taklim dari Bayangkari yang sudah kembali berkenan hadir di studio kami. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita terkait tentang topik Lailatul Qadar di sore ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda semua. Dan juga semoga puasa kita di hari ini lancar semua hingga tanggal 29 kalau nggak salah Ustaz puasanya ini. Iya, 29 insya Allah ya. Dan semoga kita juga mendapatkan Lailatul Qadar ya. Mungkin banyak beriktikaf di masjid ataupun ibu juga mungkin bisa beriktikaf di rumah. Sudah pendengar, saya Fahmi beserta teman-teman yang bertugas di sore ini mohon pamit dalam bincang Ramadan. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.